Kembali di Q&A masih bersama Manoj Punjabi. Olga sebagai sesama produser juga nih. Menarik nih pengalamannya Olga. Penasaran banget selera filmnya Bapak Manoj ini apa sih sebenarnya di luar masalah komersial atau nggak komersial gitu. Tapi kalau nonton sebetulnya genre apa favorit? Genre favorite saya ya, Yes. action. Action. Dan Kenapa saya nggak belum bikin pernah. action? Nggak, karena gini, buat film action, challenge-nya tuh budget harus proper. Besar. Dan saya nggak mau kalau bikin film action, nanti mobil, adu balapan, chase, bom, tabrak, action gitu nggak bakal jalan. Kalau saya buat action harus silat, kungfu, fighting, sesuai budaya kita. Itu kan ceritanya harus pas. Ada satu skrip yang saya lagi tunggu-tunggu, pemain yang tepat, sutradara yang tepat. Dan buat film action tuh nggak bisa marketnya hanya Indonesia. Harus Karena international. harus international. Itu market Indonesia 50%, kita harus harap dari dunia tuh 80%. Istilahnya kan budget kita harap 100% over dari target kita dulu. Jadi untuk membuat action, $35 juta budget, marketnya belum. Minimum ya Pak? Ada, itu problem. Kalau saya buat film action yang biasa, kita masa lawan dengan Fast Furious atau John Wick atau yang lain-lain. Nggak imbang. Mereka 200 juta, kita 5 juta aja nggak level playnya nggak equal. Itu satu. Jadi kita harus sesuaikan the right concept, right script, semuanya harus tepat. Harus strateginya tepat. Kan nggak mungkin bikin konyol nanti nggak sukses, saya jadi aduh males bikin yang kedua. Bukan takut rugi, tapi di paper harus make sense. Karena itu saya larinya ke drama horror which is relatable. Orang tuh identify. Horror juga dulu quality-nya drop. Setelah Danur 2017 terus Pengabdi lain-lain keluar, baru sekarang main kualitas. Dulu kan horror murah meriah, sekarang no. Jadi itu standar. Drama ya dari zaman Night Ayat, Surga, Habibie. Jadi it's a relatable genre again. Dan itu expertise saya. Jadi saya selalu mau fokus kelebihan saya, jangan kekurangan saya. Jadi skrip action itu udah ada, tinggal menunggu aktor yang tepat ya Pak? Aktor dan sutradara. Di depan Bapak ini udah tepat Pak? Pasti meledak Pak, meledak hujatannya. Tapi apakah, masa sih Pak, Bapak nggak takut rugi? Saya nggak takut rugi, asal Pernah rugi ruginya, nggak, Pak? iyalah. Seberapa besar Pak kerugian yang pernah diderita? Banyak. Kalau dari segi perusahaan, dari corporate decision, pernah beberapa kali huge tamparan yang saya dapat dari decision, dari segi budget bikin film yang harusnya 11 miliar jadi 24 miliar di bawah lindungan Ka'bah. Itu saya tengah jalan lanjut, rugi, berhenti, rugi. Jadi ya udah lanjut rugi deh, minimal dapat film. Ya tapi itu semua. pemain sekarang kan mahal-mahal Pak. Iya, pemain nggak murah sekarang, tapi menurut saya tinggal di balance. Masalahnya gini, kalau kita ambil pemain mahal, produksinya nggak bisa murah, nanti jomplang. Jadi pemain 1E, supportingnya harus E, harus ngikut. Kalau pemainnya E, yang lain kita mau murah meriah karena udah ada satu top, jomplang. Semuanya jadi ngikut, masalahnya di sana. Jadi itu decision kita yang harus buat tuh mau apa. Kadang mungkin lebih mudah, bukan berarti kita pemain baru semua. Pemain tapi bukan yang terkenal seandainya. Tapi pemain, aktor. Productionnya juga bisa nggak murah. Jadi relatif kita mau bikin konsep Sekali-sekali apa. pakai saya Pak, saya itu Siap. terkenal murah loh Pak. Saya inform Sunday. Gini, oke, Mbak Nunung kan udah ngelamar. Mbak Nunung tuh dengan karakter karya-karya Pak Manoj itu pengen ikut film yang seperti apa? Gerbang gitu. tol ya Mi ya? Atau jadi apa? Saya kan begitu? komedian, tapi saya tuh pengen punya tantangan Untuk main drama. Wis. Pasti. Oh gitu, horor Drama. takut nggak? Horor enggak, aku barusan nyelesain horor. Drama yang kayak apa Mbak? Drama kemarin drama perselingkuhan udah. Jadi Bibi yang mergokin. Yang mergokin perselingkuhannya iparnya besok itu mau ya. jadi pelakunya begitu maksudnya atau gimana? Drama yang gimana ya? Drama yang bener-bener aku menjadi sosok yang bener-bener
berbobot. Bisa nangis, bisa Literally berbobot, Pak. bisa gemes, bisa apa pokoknya gitu loh. Ya jadi seorang ibu lah gimana sih seorang ibu dengan anak-anaknya, konflik dengan anak-anaknya gitu. Nah itu Mbak Nunung udah terkenal murah berapa katanya? Murah. Pokoknya sehari 3 nasi box gitu. Sama kuota 150 giga. Dicatat loh ya. Oke Gian. Tapi Pak, dari sekian banyak film yang Bapak udah produksi gitu, ada nggak film yang sebenarnya ekspektasinya nggak tinggi, tapi pas tayang, loh, kok ini di luar sangkanya kita gitu loh? Ada, itu Danur 1, waktu itu saya waktu zaman itu kan 1 juta udah susah sekali ya, udah wah 2017. Dan sebelumnya udah ada beberapa film, Surga ada 2015, 1,5 penonton terlaris zaman itu. Terus ada Warkop yang 6 juta. 2017 waktu Danur saya pikir ini film bisa 1 juta. Saya ngomong ke exhibitor, ini ada potensi 1 juta loh. Tahu-tahu 2,7 itu kan ya budget yang masih sangat masih make sense gitu. Elevated tapi masih make sense, bisa menghasilkan, itu kan jadi game changer. Ada nggak sih rumus menentukan, oke, kita bikin film ini, nah ini nih pasti sekian nih penontonnya, atau ya udah insting Biasanya sih begitu. Contohnya deh KKN. Saya kan yakin sekali ya lihat film itu, sampai saya berani 2020 udah mau rilis, saya yang pertama cabut. Istilahnya saya nggak mau. Lagi pandemik ini pasti. Ini COVID bener. Kan awal-awal Indonesia enggak, kita nggak ada kasus. Tapi saya udah bilang ini akan terjadi. Saya hold 2 tahun berikutnya mau rilis lagi. Omicron, tarik lagi. Akhirnya saya udah siap lawan Doctor Strange. Ayo, gue jamanin. Saya tahu masalah layar yang jadi challenge. Tapi kan kalau ngomong yakin sih cukup yakin dari dalam. Zaman itu saya pikir 5-6 udah top. Ya bisa dapat sampai 10 kan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ngomong yakin, biasanya kita udah tahu ini film punya. Dan itu hati kecil kita udah ngomong nanti cara kerjanya tuh untuk kesana. Terus ada kadang film yang ya oke, ya udah. Kerjanya nggak untuk menuju, ngerti kan, kayak kita lagi naik gunung, kadang tuh kita tahu, udah males lah. Kadang kita tahu di atas itu ada sesuatu, kita harus dapat atau kita bisa dapat itu. Mujizatnya kayak apa, kayak goalnya bisa tercapai. Itu feeling kita biasanya punya. Nah ini menarik sekali Pak Manoj, ketika membuat karya, begitu tuh goals utamanya tuh apa sih Pak sebenarnya? Ya memang menciptakan passion, karya mewujudkannya, mimpi, atau pure bisnis, atau apa? Ending dari effort yang dilakukan? Effortnya gini, yang pasti saya punya tanggung jawab sebagai CEO, sebagai perusahaan publik untuk menghasilkan performance. Ya itu udah harus lah, itu given. Kedua adalah bagi saya, yang penting adalah penonton. Bagi saya kiblat saya penonton yang harus happy. Itu happy-nya dia orang nonton puas, mau nonton lagi. Memang ini kesannya kayak komersial tapi enggak, karena satisfaction. Oke, kalau kita dapat penghargaan kita terima kasih. Tapi kalau penonton yang menentukan, itu luar biasa. Pak Manoj jadi Aris, Mbak Nunung jadi Kinan gitu? Ya, Pak Manoj nanti menggantikan Reza Rahadian dan Mami Nunung jadi hordeng yang tadi. Jadi kan ada, jadi diam aja nih gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.